Presiden ini mencarikan ibu tiri untuk putranya yang berusia 5 tahun. Namun anak laki-laki tersebut terlahir dengan keadaan autis. Sejak kecil, dia tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Presiden tidak menyangka ketika dia melihat wanita itu, dia langsung berlari dan memanggilnya ibu. Siapa dia? Dia istri ayah, dan kelak dia juga akan menjadi ibumu. Ibu, anak ini biasanya tidak bisa berkata apa-apa sepanjang hari, tapi pertama kali bertemu denganmu dia bahkan bisa memanggilmu ibu. Halo, nama saya Kou Diem. Bu, Bao En-hee, kamu di sini? Anak laki-laki dan putrinya hampir seumuran dan penampilan mereka agak mirip. Sebenarnya mereka berdua adalah saudara kembar. 5 tahun lalu, mereka berdua mabuk dan mereka juga bertemu di kamar yang sama. Tanpa sadar, mereka melakukan hubungan intim. Tak lama setelah kejadian itu, gadis itu melahirkan bayi kembar. Namun perawat memberitahunya bahwa ketika bayi laki-laki itu lahir, dia tidak bisa bernapas. Gadis itu patah hati dan sangat putus asa. Begitu sang ayah mengetahuinya, dia diusir karena sudah menjadi aib bagi keluarganya. 5 tahun kemudian, keduanya bertemu kembali di sebuah pesta kencan buta. Mereka merasa sangat cocok dan segera mendaftarkan pernikahan mereka. Ini kartu bank saya, kata sandinya ada di belakang. Mengapa Anda memberikan kartu bank Anda? Kita sudah menikah, Anda pasti butuh keperluan. Anda tidak perlu sungkan, jadi ambil saja. Gadis itu mengira suaminya hanyalah seorang pegawai kantoran. Ternyata sang presiden menyembunyikan identitasnya. Dia menyuruh sopirnya mengendarai mobil murah untuk menjemput istrinya dan membawanya pulang. Sang istri mengatakan kalau nyetir mobil itu buang-buang bensin. Jadi dia menyarankan untuk meniki bus. Di waktu yang sama, gadis itu bertemu dengan teman sekelas lamanya. Wanita picik itu mengejeknya karena menemukan suami yang malang. Ia bahkan memamerkan mobil barunya. Ia mengatakan bahwa pacarnya adalah manajer senior Hoakti Group. Wah, apakah kamu punya uang sebanyak itu? Betul, aku ingat waktu kita masih sekolah, kamu masih berhutang padaku 500 yuan dan kamu masih belum membayarnya. Kalau begitu, suruh pacarmu untuk membayarnya. Aku harus membayar 500 yuan. Kamu masih punya wajah untuk memintanya. Bukankah itu hanya 500 yuan? Kamu tidak bisa membayar 500 yuan tapi kamu masih menyebut dirimu orang kaya. Kamu hanyalah orang malang yang mengendarai mobil jelek. Apa yang kamu banggakan? Meskipun mobilmu lebih bagus, tapi kamu tidak mampu membayar hutang. Yakinlah, dia pasti akan membuatmu sengsara. Mulut wanita ini, sudahlah, tidak apa-apa, sepertinya kita tidak punya waktu untuk berdebat dengan mereka. Ayo kita pergi. Sesampainya di rumah, wanita itu memasak makan malam dan mereka pun makan bersama. Setelah itu, presiden secara aktif ingin mencuci piringnya. Wanita itu pun merasa kagum padanya. Namun, karena baru kali ini dia mengerjakan pekerjaan rumah, dia memecahkan piring karena tidak berpengalaman. Wanita itu tidak mempermasalahkannya dan dia menyuruhnya pergi memandikan anak-anaknya. Di waktu yang sama, wanita yang baru saja keluar dari kamar mandi tiba-tiba menabraknya. Kedua mata mereka berdua pun saling memandang. Tak disangka, handuk yang dia kenakan jatuh dan dia pun merasa malu. Ah, maaf, apakah kita akan tidur bersama? Menurutku, bukankah ini terlalu cepat? Atau haruskah kita berkenalan lagi? Oke, namaku Hoak Din An, umurku 28 tahun. Tinggi 175 dan berat badan 55. Lalu, berhenti, itu sudah cukup. Apa maksudmu kita harus tidur bersama malam ini? Kita suami istri. Apakah kita punya kamar masing-masing? Tidak ada kamar lain. Anda bisa tidur dengan Bao En-hee. Cuma bercanda, kamu tidur di sini, aku tidur di ruang belajar. Oke, selamat malam. Ya, selamat malam. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke supermarket untuk membeli barang bersama. Gadis itu melihat harganya sangat mahal sehingga dia tidak mau membelinya. Jadi dia hanya memanfaatkan barang yang berdiskon. Sang istri mengatakan untuk menyimpan barang yang tidak diperlukan dan membeli barang yang dibutuhkan. Sang presiden pun mendengarkan perkataan istrinya. Pada saat ini, gadis kejam itu tiba-tiba muncul. Untuk merusak suasana indah kedua orang itu, ia menceritakan masa lalunya. 5 tahun lalu, dia berselingkuh dengan seorang pria di sebuah hotel. Itu menyebabkan keluarganya kehilangan muka. Ternyata dia masih memiliki wajah untuk tinggal di Haitan. Luk Min Chow, kenapa kamu masih sama seperti dulu? Kamu hanya membuat masalah di mana-mana dan menyusahkan orang lain. Saya menyarankan Anda untuk segera menjauh dari Haitan saya. Jika tidak, saya akan memberitahu Anda apa artinya menderita.
Luk Min Chow, aku bukan lagi orang yang bisa ditindas siapapun seperti 5 tahun lalu. Jika kamu berani membuatku marah, kamu yang akan menerima akibatnya. Ayo pergi dan biarkan dia saja. Karena demi mengusir wanita itu, dia membawa pacarnya ke tempat kerjanya. Pria dan wanita ini benar-benar sampah. Apa maksudmu? Ia mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka sakit, mereka harus pergi ke dokter dan tidak mengganggunya ketika dia bekerja. Intinya kamu harus meninggalkan Hai Tan. Apakah kamu masih berharap menikah denganku? Sudah ku bilang, pasangan nikahku hanya Min Chow. Sekalipun kamu adalah putri kandung Luk Gia, kamu tetaplah gadis desa dan kamu tidak pantas menikah denganku. Apakah kamu gila? Saya sudah menikah. Suami saya 10 kali lebih tinggi dari Anda, lebih tampan, dan lebih baik dari Anda. Orang sepertimu, apakah pantas memiliki suami? Apakah pria itu tahu kalau kamu sudah punya anak? Dia orang yang jujur, tentu saja akan ada yang menikahinya. Sepertinya dia bodoh. Kenapa? Intinya dia adalah istriku. Bao Enhi juga anakku. Anda harus berbicara sedikit hati-hati. Jika istrinya diintimidasi, suami mana yang bisa membiarkannya? Gadis kejam itu mengatakan bahwa kakeknya akan berusia 60 tahun. Tidak peduli bagaimana pandangannya, tapi dia tetap putri keluarga Lu dan harus kembali menghadiri pesta. Alhasil, begitu sampai di depan pintu, gadis itu dihentikan oleh pengasuhnya. Bibi Fuong, aku sudah beberapa tahun tidak bertemu denganmu. Kamu masih muda tapi kamu sudah buta ya? Sayang sekali, Nona Luk Min Chow secara khusus mengundang saya ke sini. Karena kamu tidak membiarkan aku masuk, kalau begitu aku akan pergi. Hei, jangan pergi, masuklah. Sekarang kamu menyuruhku masuk, aku tidak akan masuk lagi. Kecuali, Anda meminta maaf kepada saya. Oke, saya minta maaf. Maaf, tolong cepat masuk ke dalam dan berhenti mempermalukan aku di sini. Apakah semudah itu meminta maaf? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Sebenarnya, gadis kejam itu memanfaatkan pesta ini untuk menghilangkan reputasinya. Sehingga, dia bisa mengambil inisiatif untuk meninggalkan Hai Tan. Begitu sang ayah melihat putri lamanya ini, wajahnya langsung berubah. Apakah kamu masih punya wajah untuk kembali? Bukankah apa yang terjadi 5 tahun yang lalu cukup membuatku malu, suamiku? Bukankah kejadian itu sudah lama? Dia baru saja kembali, Luk Min Chow menyuruhku pulang. Ayah, meski begitu, Sao diam-diam juga putri kandungmu. Aku juga melakukan ini karena ingin kalian berdua berbaikan. Kau diem, jika Anda pengertian dan jujur seperti Min Chow, kami tidak akan malu memiliki keluarga seperti Anda. Sejak saya masih muda, Anda meninggalkan saya dan tidak membesarkan saya 1 hari pun. Apakah Anda pantas mengatakan itu? Anda, Qin Kuok, saat ini diam-diam telah kembali, dia pasti tahu kesalahannya. Jangan marah lagi, diam-diam, tolong akui kesalahanmu pada ayah. Oke, karena kamu sudah kembali, jaga sikapmu. Hari ini presiden akan ada di sini. Ingatlah untuk tidak mempermalukan dirimu sendiri. Kau diem, ayah menyuruhmu pergi ke toko minuman keras di sana dan membelikannya sebotol anggur. Kenapa tidak kamu saja? Kamu tahu aku takut gelap, jadi ayo pergi bersama. Ambil dan pergi saja sendiri. Tidak usah sungkan seperti itu. Ayo berangkat bersama, ayo berangkat. Hai, halo, paman ayo pergi ke taman belakang dan melihatnya. Wanita itu mencoba bergaul dengan pria di gudang anggur. Aku takut dia akan mempermalukan Anda. Anda tidak boleh berbicara omong kosong. Izinkan saya memperkenalkan mereka. Orang ini adalah Presiden Hoak. Saat melihatnya dia sedikit terkejut. Tidak, aku asisten presiden. Ternyata dia seorang asisten. Halo Presiden. Pertama kali Anda datang ke Lukda, di sini ada sedikit masalah. Saya benar-benar minta maaf, tapi jangan khawatir, saya akan segera membereskannya. Paman, kamu harus segera pergi ke taman belakang untuk melihatnya. Dia benar-benar tidak tahu malu karena terus menggoda 2 pria. Ini sungguh memalukan. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi menemuinya. Lihatlah pemandangan di dalam. Dia sungguh tidak tahu malu. Dia melakukan hal seperti ini tanpa sedikit pun rasa malu. Ini tidak bisa dibiarkan. Dasar anak nakal, kamu sudah mempermalukan wajahku. Buka pintunya. Saat membuka pintunya, dia dikejutkan dengan pemandangan di depannya.